Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, semalam ya, sebagian besar mungkin dari kita udah menonton daripada laga timnas merah putih, timnas kesayangan kita, timnas Garuda berhadapan dengan timnas Vietnam, yang mana timnas merah putih berhasil menggulung timnas Vietnam ya 3-0 tanpa balas. Dan yang lebih mengembirakan lagi adalah kemenangan tersebut diraih timnas kesayangan kita di Stadion Maidin di Hanoi, yang merupakan kandang Vietnam yang selama ini memang angker buat tim-tim yang tandang ke stadion tersebut ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, memang kerasa banget antusiasme para supporter, para fans sepak bola Indonesia terhadap kesuksesan timnas kita ini ya teman-teman. Saya juga sudah berapa hari ya, sudah sekitar 4 hari menunggu-nunggu game tersebut, dan akhirnya ketika memenangkan ini betul-betul menarik ya. Saya sendiri yang memang selama ini sudah agak menurun ketertarikan saya nonton sepak bola semenjak kedatangan daripada para pemain-pemain naturalisasi dan permainan timnas kita meroket naik ya, kualitasnya naik gitu kan. Ini saya sangat antusias teman-teman, sangat bersemangat untuk menonton para calon public figure timnas kita ya teman-teman. Yang jelas kesuksesan timnas kita semalam juga nggak lepas dari kerja keras PSSI yang kemudian memang dengan gigih, dengan usaha yang sangat keras, dengan waktu yang terbatas memperjuangkan perpindahan federasi sepak bola. Dua pemain baru kita ya, Tom Haye dan Ratna Roratmangun, yang kemarin yang memang waktunya memang tersisa cuman sedikit, cuman berapa hari, sekitar 1 minggu PSSI berhasil mengejar ya, sehingga perpindahan Federasi Sepak Bola dari KNVB dari Belanda ke Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI berlangsung dengan lancar, sehingga semalam si Tom Haye dan Ratna Roratmangun resmi bisa memperkuat timnas kita ya teman-teman, dan hasilnya luar biasa. Tom Haye semalam luar biasa banget. Saya memang nunggu-nunggu nih pemain FC Heerenveen ini memang luar biasa, dan nggak lepas ya kesuksesan timnas kita ini daripada perjuangan si Tom Haye, yang dia memang posisinya semalam jadi midfielder, tapi tampaknya memang dia nggak bagus cuman menyerang. Tom Haye juga bagus bertahan ya, artinya dia bisa diposisikan sebagai attacking midfielder, tapi terkadang dia bisa berposisi sebagai defensive midfielder ya. Yang jelas di situ juga Ratna Roratmangun luar biasa semalam, baru gabung join dengan timnas kita langsung di posisi sebagai left winger kiri, akhirnya juga memang kemudian bisa menunjukkan ketenangan dan ketajamannya ya. Striker dari Fortuna Sittard nih bisa melewati 2 atau 3 pemain Vietnam sebelum kemudian melahirkan gol. Begitu juga nggak lepas dari perjuangan si Jay Izes ya sama Nathan Juaon yang baru bergabung sebelumnya. Nah ini yang buka gol pertama di menit ke-9 ya, dari sepak pojok yang dimulai Tom Haye, kemudian Jay Izes sudah dengan posturnya yang tinggi, dengan naluri mencetak golnya bisa melesakkan gol dari posisi dari sepak pojok yang dilakukan oleh Tom Haye. Ini jelas sekali ya teman-teman. Kita lihat juga permainan mantap daripada Justin Hubner, dan ini betul-betul dia bagus ya Justin Hubner nih di lini bagian belakang ya. Nah ini yang jelas-jelas teman-teman, saat ini dengan kemenangan semalam dengan timnas Vietnam, posisi timnas kita untuk lolos di
kualifikasi pra Piala Dunia 2026 ini sudah depan mata ya. Di grup F ini kan memang yang akan lolos nanti juara grup, yang jelas memang nggak bisa, sudah jelas ya, juara grupnya adalah Irak yang meraih poin penuh ya, kemarin mengalahkan Filipina di Manila 5-0. Sekitar poin si Irak sekarang sudah sempurna ya, 12 ya. Di grup F dia memimpin perolehan di grup F, kemudian diikuti oleh timnas kita, timnas merah putih dengan poin 7 ya. Di bawahnya kemudian ada timnas Vietnam dengan poin 3, hasil kemenangan 1 kali dengan timnas Filipina, dan di dasar grup ada timnas Filipina poinnya 1. Yang jelas untuk laga selanjutnya ketika berhadapan dengan Irak di Jakarta, begitu juga dengan Filipina, nanti Indonesia tinggal cukup memetik 1 kemenangan lagi, maka akan secara otomatis lolos ke babak fase selanjutnya, babak ketiga kualifikasi pra Piala Dunia 2026. Artinya udah depan mata ya teman-teman, ini posisi timnas kita walaupun masih menyisakan 2 laga, yang jelas 1 kaki udah di babak ketiga pra Piala Dunia, tentunya karena yang lolos adalah juara grup dan runner up. Nah ini sudah menjadi, saya pikir sudah menjadi warning bagi PSSI, utamanya Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI, untuk kemudian tetap ya konsisten untuk melanjutkan program naturalisasi, karena memang nanti di fase babak ketiga ini kan memang jatah daripada kuota daripada peserta dari zona Asia itu adalah 8,5 teman-teman. Artinya 8 itu akan secara langsung lolos ke Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko nanti yang dilaksanakan secara bersama ya. Dan yang 1 lagi nanti akan urutan ke-9 itu akan bertarung ataupun berlaga dengan playoff di luar zona ya, di luar zona Asia. Tapi tentunya berat ya teman-teman. Kalau ketemunya zona Amerika Selatan kan berat gitu kan. Tapi yang jelas 8,5 ini luar biasa nih. Kuotanya besar, dan saat ini di babak ketiga nanti akan ada sekitar ada 18 tim ya yang akan terbagi dalam 3 grup. Artinya nanti tiap grup itu ada 6 tim. Dan sama nanti yang juara grup dan runner up-nya akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Artinya di situ ada 6 tiket ya yang langsung lolos. Kemudian sisanya 2 lagi akan diperebutkan oleh juara 3 dan 4 secara playoff ya dari tiga grup tersebut. Yang jelas yang menanti Indonesia nanti ini nggak sembarangan. Di situ Australia yang jelas sudah pastinya lolos. Kemudian Korea Selatan, ada Iran, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, gitu kan, Jordania dan Palestina. Ada Azerbaijan ya teman-teman. Ini memang tim-tim yang memang posisinya memang secara teknis, secara prestasi juga di atas timnas kita ya. Dan timnas kita juga sudah mencicipi, seperti kalau Irak kemarin kita bertemu 2 kali ya, kalah terus dengan timnas Irak itu kan. Begitupun juga ketika ketemu timnas Jepang, Korea kita juga kalah ya. Memang posisinya jauh ya, timnas samurai, Blue Samurai. Kemudian dengan Australia juga, artinya memang yang menunggu kalau di babak ketiga nanti nggak sembarangan. Artinya memang kalau kita memang saat ini memang betul-betul seluruh warga negara, seluruh rakyat dan jajaran PSSI ini memang betul-betul ingin timnas kita kemudian lolos di Piala Dunia, putaran final Piala Dunia di Amerika nanti, tentunya nggak akan jalannya setengah-setengah teman-teman. Walaupun memang saat ini kita bisa lihat banyak juga komentator yang memang hobinya nyinyir, yang hobinya cuman mengkritik timnas kita, mengkritik program naturalisasi yang dilakukan PSSI gitu kan, dan mengkritisi kepemimpinan Coach Sintayong gitu kan. Jelas kita semua udah tahu ya. Seperti kalau kita lihat belakangan ini kan yang paling terus ini kan namanya Bung Toel ya. Bung Toel ini saya nggak ngerti kredibilitasnya seperti apa, karena memang ketika kemudian PSSI menang pun ya, ketika timnas kita menang pun dengan
Timnas Vietnam kita bisa lihat ya, ketika timnas kita bisa melesakkan gol, dia ketika semua orang yang lain gembira, dia tampaknya ekspresi wajahnya agak lain gitu kan. Yang jelas juga Bung Toel ini kemarin juga sepertinya kan sebelum pertandingan ketika ada isu beberapa pemain itu sakit gitu kan, seperti Rafael Struijk kena demam, Ivar Jerner gitu kan, Pratama Arhan justru bukan memberikan sokongan gitu kan, support, justru dia malah sepertinya menuduh Coach Sintayong gitu kan. Coach Sintayong untuk bikin isu, kemudian untuk berjaga-jaga untuk alasan kalau kalah dengan Vietnam. Yang tentunya karena memang itu nggak benar ya apa yang diomongkan si Bung Toel ini. Kita nggak tahu. Bung Toel ini selalu mengkritisi PSSI gitu kan, program naturalisasi. Banyak teori dia itu ya, tentang pembinaan lah, tentang liga ataupun apa. Ya namanya juga semua usaha dilakukan oleh PSSI. Saya pikir banyakkan teori yang namanya Bung Toel, dan cuman komennya cuman konten-kontennya hanya sekedar kemudian membuat dikotomi, membuat polarisasi di supporter ataupun timnas kita ya teman-teman. Saya pikir ya PSSI nggak perlu kemudian merespon orang-orang yang seperti itu, karena udah jelas ya. Saya juga kecewa gitu kan, saya ini nonton semalam juga luar biasa sampai mau meneteskan air mata lihat para jagoan-jagoan baru kita ya, yang buat semua orang kemudian bangkit lagi pengen selalu menonton timnas kita ya. Ada Justin Hubner, Jay Izzes, Ragnar Oratmangun, Tom Haye. Ini perjuangan berat ya dari PSSI. Yang jelas saya nggak simpatik jelas dengan yang namanya Bung Toel ini, dan saya pikir juga para fans supporter semua nggak perlu nonton lah. Kalau ada konten-konten yang sekedar cuman membuat provokasi gitu kan, itu udah jelas sekali ya. Karena memang nggak bermanfaat, justru membuat polarisasi di antara fans sepak bola Indonesia. Terlepas dari itu kita harus apresiasi, apapun kritiknya kita apresiasi perjuangan PSSI untuk mendatangkan Tom Haye, Ragnar Oratmangun, kemudian Jay Izzes dan Nathan Joaon dalam waktu yang sempit. Yang memang kita nggak bisa memungkiri gitu kan, mereka memang berperan besar dalam kemenangan dari 2 kali pertemuan Indonesia sama Vietnam, dan nggak menutup kemungkinan timnas kita bisa lolos di Piala Dunia nanti ya, di putaran final Piala Dunia. Boleh kan kita bercita-cita tinggi. Yang jelas kita berharap, karena nanti di babak 18 besar yang udah di depan mata, babak 3 ya, kualifikasi babak ketiga pra Piala Dunia, lawan-lawannya juga udah nggak sembarangan lagi, keras semua. Level-level seperti Australia, kemudian Jepang, Korea Selatan ini sepertinya susah ya kalau kemudian kita nggak menambah 3 atau 4 pemain keturunan lagi naturalisasi ya teman-teman. Kita pembinaan juga tetap jalan, kompetisi tetap jalan, tapi kalau kemudian untuk menunggu sampai berapa puluh tahun lagi, nah ini memang selaras ya. Program naturalisasi dengan pembinaan ini selaras nanti tetap. Sementara para pemain naturalisasi ini dibutuhkan untuk menaikkan prestasi timnas kita ya di Asia Tenggara, dan nggak menutup kemungkinan di dunia. Yang jelas kita berharap ya teman-teman, ini kedepannya dengan waktu cepat agar nggak kayak kemarin yang memang kritis ya ketika mendatangkan Jay Izzes, Nathan Joaon, Tom Haye sama Ragnar Oratmangun. Kita harapannya kalau winger kirinya udah ketara ya, ketajamannya luar biasa, itu ketenangannya gol banget si Nathan Joaon. Kita berharap PSSI akan mendatangkan 3 atau 4 lagi pemain naturalisasi. Yang jelas di sini yang udah tampak jelas ini ada koneksi pastinya antara pemain-pemain yang udah datang dengan pemain-pemain yang mungkin punya peluang untuk kita naturalisasi, seperti Ole Ten Hag Romeni. Jelas-jelas saat ini dia menyatakan sebetulnya udah tertarik ya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini striker nggak sembarangan, usianya masih muda sekitar 23 tahun. Striker utama dari FC Utrecht di Liga Utama Belanda, masih kawan dekatnya Ragnar Oratmangun. Ini sepertinya memang PSSI harus bergerak cepat, jangan sampai kemudian blunder seperti kasus kemarin yang memang mepet ya. Sehingga nanti ketika timnas kita masuk di babak 3 kualifikasi pra Piala Dunia, timnas kita memang kedalaman skuadnya udah terjaga ya gitu kan. Karena ini kan memang setiap grup nanti 6 tim ya teman-teman, rawan cedera
gitu kan, rawan akumulasi kartu kuning. Kalau untuk barisan belakang udah sangat cukup ya teman-teman, kita cuman butuh winger atau striker dan attacking midfielder gitu kan. Yang paling dekat sih kalau saya lihat memang Coletten Haromeni ya. Ini potensial banget karena usianya masih muda, artinya masih panjang, bisa berkembang di timnas Indonesia gitu kan. Nah, saya juga berharap pemain-pemain winger sekelas Milian Menhop ataupun Casanvirjo gitu kan bisa di Mercito Casanvirjo ini bisa direkrut ya oleh timnas kita. Ini pemain-pemain yang dribble olah bolanya luar biasa. Apapun mungkin saya pikir, karena memang saat ini kita bisa punya pemain-pemain dari program naturalisasi yang mungkin punya koneksi dengan mereka gitu kan. Yang jelas mereka pun pastinya akan tertarik karena memang untuk pencapaian pesepak bola ini nggak cuma sekedar cuan ya, mereka juga berharap pengen juga tampil caps internasional, jelas itu kan. Nah, saya pikir dengan kesuksesan timnas kita semalam nih, pastinya pemain-pemain grade A banyak yang tertarik gitu kan. Sudah terdengar ada Mes Hilger yang dulu juga selalu menolak timnas kita untuk bergabung di naturalisasi timnas, tapi dia lagi-lagi central defender. Kita kedalamannya kalau untuk barisan belakang kan udah penuh ya gitu kan. Saya pikir saat ini memang PSSI memang mencari pemain-pemain untuk winger, striker, dan attacking midfielder. Dan kalau saya lihat memang yang sangat luar biasa grade A itu adalah Milian Menhop ya, anaknya si Melvin Menhop ya, juara kickboxing dunia ini. Dan juga ada Mercito Casanvirjo ya, mereka itu kan berpaspor ganda Belanda dan Suriname gitu kan. Saya pikir itu pemain-pemain potensial yang luar biasa, dan saya pikir dengan prestasi sekarang PSSI dan juga kita memiliki koneksi dari pemain-pemain yang mungkin mempunyai koneksi ya dengan orang-orang tersebut kan gitu kan. Yang jelas untuk perjalanan timnas kita udah setengah jalan gitu kan. Untuk program naturalisasi saya pikir semua pihak, semua supporter, semua warga negara, semua masyarakat yang memang fansnya timnas merah putih akan mendukung ya kalau kemudian PSSI melakukan program naturalisasi. Dan saya pikir untuk Bapak Erick Thohir yang memang koneksinya luar biasa, yang memang wawasannya luas ya di dunia sepak bola internasional, pastinya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Dan kita masih menunggu kabar dari PSSI ya. Semua supporter, semua fans berharap banyak ya, kemudian kedepannya ini akan ditambah untuk pemain naturalisasi, semakin kuat ya lini depannya kita ini kan. Saya pikir gitu teman-teman. Saya pikir untuk seorang komentator seperti yang namanya Bung Toel juga, tolong dong Bung Toel saat ini kalau mau fair, kasihlah apresiasi untuk PSSI, untuk semua jajaran elit PSSI, dan juga untuk para pemain naturalisasi saudara-saudara kita semua itu kan, yang memang mereka ketika berpaspor Indonesia gitu kan, berKTP Indonesia, mereka lah orang-orang Indonesia gitu kan. Nah, itu teman-teman, semoga menghibur teman-teman. Akhir kata, salam seduluran dari saya Kun Wijanarko dari Cibubur, Jakarta.